Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan materi ciri khusus makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Simak video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Check this out. Ciri makhluk hidup. Di materi ilmu pengetahuan alam ciri makhluk hidup, kita ciri khusus makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, dan adaptasi. Tujuan dari adaptasi yaitu untuk mempertahankan hidup dan melestarikan kehidupan serta jenisnya. Cara adaptasi dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, morfologi, penyesuaian bentuk tubuh suatu makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi morfologi kata kuncinya adalah bentuk tubuh. Lalu fisiologi, penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Fisiologi berarti fungsi alat-alat tubuh. Tingkah laku atau penyesuaian berupa tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Contohnya di sini adalah berbagai bentuk paruh burung, bentuk cakar atau kaki burung, beberapa tumbuhan yang hidup di daerah atau lingkungan kering dan basah. Di sini saya mengambil contoh kaktus yang beradaptasi di lingkungan yang kering dengan cara bentuk daun kecil-kecil, bentuk seperti duri atau jarum yang fungsinya untuk mengurangi penguapan. Berikut ada bentuk paruh dan kaki burung. Mulai dari yang penangkap serangga, pemakan biji, pemakan nektar, pemakan buah, pemahat, dan seterusnya. Dan di situ juga ada contoh gambar kaktus di mana fungsi dari duri-duri yang tajam itu untuk mengurangi penguapan. Lanjutkan untuk adaptasi fisiologi atau fungsi. Contohnya, bunga rafflesia yang mengeluarkan enzim untuk menarik serangga dan rayap dengan enzim flagelatannya, kayu yang masih keras menjadi lunak dan mudah dicerna. Adaptasi tingkah laku. Contohnya di sini adalah paus, lumba-lumba dan mamalia laut lainnya. Hewan tersebut bernafas menggunakan paru-paru ya, sehingga saat tertentu selalu muncul ke permukaan air untuk mengambil udara. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah cicak yang memutuskan ekornya saat ditangkap musuh atau disebut autotomi. Yang ketiga adalah putri malu yang akan mengatupkan daunnya bila disentuh. Kita akan membahas ciri khusus makhluk hidup. Yang pertama, cicak. Untuk ciri khusus pada hewan yang pertama adalah cicak. Memiliki perekat pada setiap ujung jari kakinya, kemudian mempunyai kemampuan autotomi. Nah, kalian sering tidak melihat cicak yang berada di dinding atau langit-langit rumah. Nah, cicak sangat jarang berada di lantai kan? Cicak bergerak dengan cara merayap. Saat merayap di dinding atau di langit-langit rumah, cicak tidak jatuh. Mengapa demikian? Coba bandingkan dengan hewan lainnya, semisal ayam, itik. Mereka tidak merayap kan? Tentu tidak. Nah, ternyata cicak itu memiliki keistimewaan, yaitu memiliki perekat pada setiap ujung jari kakinya dan mempunyai kemampuan untuk autotomi. Oke, kita lanjutkan. Yang bunglon, hewan reptilia yang memiliki kemampuan khusus untuk mengubah warna kulitnya yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi ketika bunglon itu berada di tempat yang daun berwarna hijau, dia juga akan berubah warna hijau. Ketika berada di batang yang warna coklat, dia juga akan, atau di pohon yang warna coklat, dia akan berubah menjadi warna coklat. Kemampuan itu disebut kamuflase, yaitu melindungi bunglon dari pemangsa atau memudahkannya dalam menangkap serangga. Lain halnya dengan mimikri. Bentuk mimikri biasanya di sini adalah kupu-kupu yang memiliki corak tertentu. Nah, corak sayap pada kupu-kupu tersebut menyerupai bola mata burung hantu. Itu digunakan untuk membuat pemangsa itu menjauhinya. Oke, bebek. Bentuk paruh, bentuk kaki, dan bulu masing-masing memiliki fungsi.
Paruh berbentuk pipih dan melebar untuk memudahkan bebek mencari makanan di air atau lumpur. Kaki bebek berselaput untuk memudahkan berenang. Bulu dilapisi minyak untuk menjaga agar bulu-bulu bebek tidak basah saat berenang. Kita lanjut, kelelawar. Kelelawar adalah hewan mamalia yang memiliki kemampuan untuk terbang. Hal ini karena pada alat gerak bagian depan terdapat selaput yang bisa dibentangkan. Selaput yang dapat dibentangkan ya, dan akan menjadi sayap. Nah, kelelawar ini memiliki pendengaran yang mampu menerima frekuensi tinggi, menerima gelombang ultrasonik, yaitu gelombang yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Kemudian memiliki kemampuan ekolokasi dan memancarkan serta menerima pantulan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi adanya pergerakan mangsa atau mengidentifikasi keberadaan objek. Nah, kelelawar itu mencari makan pada malam hari. Sebaliknya pada siang hari, kelelawar hanya berdiam di sarangnya. Oleh karena itu, kelelawar dijuluki hewan malam. Lalu bagaimana kelelawar bisa menemukan makanan di kegelapan malam? Apakah kelelawar tidak tersesat atau menabrak benda-benda lain? Bukankah malam itu sangat gelap? Nah, dalam keadaan gelap, kelelawar tidak pernah menabrak benda yang dilaluinya. Kelelawar juga tidak kesulitan menemukan makanan. Hal ini dikarenakan kelelawar memiliki keistimewaan, yaitu memiliki pembau dan pendengar yang tajam. Kita lanjut untuk katak. Katak kategorinya hewan amfibi, memiliki dua fase kehidupan, yaitu darat dan air. Bentuk kaki, permukaan kulit, dan bentuk tubuh ini sudah pernah kita bahas di video IPA yang sebelumnya, tapi di sini kalau kemarin kita membedakan katak dan kodok. Nah, di sini akan kita bahas katak. Bentuk kaki belakang itu panjang, kuat, dan berselaput untuk melompat, memanjat, dan berenang. Lalu permukaan kulitnya itu halus serta lembab dan berlendir juga, yaitu untuk membantu bernafas dalam air. Bentuk tubuhnya itu relatif kecil dan ramping. Kemudian selanjutnya adalah semut. Semut merupakan serangga yang bersarang di dalam tanah. Untuk mencari makan, semut keluar dari sarangnya. Nah, tahukah kalian bahwa beberapa jenis semut bermata buta? Semut juga tidak memiliki telinga. Lantas, bagaimana mereka bisa hidup? Nah, semut itu memiliki dua antena di kepalanya yang digunakan untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi, dan mulut untuk mengecap. Nah, dengan mengecap, membau, dan menyentuh, semut dapat menemukan benda di sekitarnya. Semut berinteraksi dengan yang lainnya melalui bau. Semut mengeluarkan bau khusus sebagai tanda bahaya. Semut juga mengeluarkan bau untuk menunjukkan keberadaan makanan. Kalian pernah melihat barisan semut yang panjang? Pernah kan? Nah, semut-semut itu sebenarnya sedang mengikuti bau yang diciumnya. Oke, kucing. Kucing juga memiliki keistimewaan, yaitu dapat mencium bau dan dalam jarak yang ratusan meter. Berlari sangat cepat, memiliki otot yang kuat. Ini terbukti ketika kucing itu melompat dari atap, itu tidak langsung jatuh atau mati. Justru dia baik-baik saja langsung bangun ya, karena dia memiliki otot yang kuat. Nah, kucing juga dapat membuat gerakan berputar di udara saat jatuh dari ketinggian. Kucing mampu mengatur posisi tubuh agar mendarat dengan keempat kakinya. Perilaku kucing ini didukung oleh alat keseimbangan yang terdapat di telinga dalamnya. Karenanya, kucing tidak mati saat jatuh. Nah, kucing juga dapat mendengar suara atau bunyi ultrasonik dan memiliki mata yang tajam, khususnya pada malam hari. Yang selanjutnya adalah landak, yaitu memiliki bulu keras di bagian atas tubuhnya.
terdapat ribuan duri yang dihasilkan dari otot-otot kulit. Duri merupakan alat pertahanan. Landa akan menggulung tubuhnya apabila mendapat serangan. Hewan yang selanjutnya adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki banyak tangan pendek yang disebut tentakel. Bergerak cepat saat dikejar mangsa, kemudian menyemprotkan cairan tinta pekat, dan dapat memancarkan cahaya dari tubuhnya. Nah, sekarang adalah ciri khusus pada tumbuhan. Untuk tumbuhan yang pertama adalah kantong semar. Kantong semar merupakan pemakan serangga, tumbuhan pemakan serangga atau disebut dengan insektivor. Memiliki kantong yang untuk menangkap hewan, terutama serangga. Nah, sebenarnya bagian yang berbentuk seperti kantong itu merupakan daun yang termodifikasi menjadi kantong atau corong. Bagian dalam kantong semar mengandung enzim pencernaan yang berguna untuk mencerna serangga. Kantong semar menjebak serangga agar masuk ke dalam kantong. Mula-mula, tumbuhan mengeluarkan aroma yang mampu memikat serangga untuk lewat pada saat lewat. Kemudian serangga akan mendekati dinding kantong dari kantong semar ini tadi dan akhirnya terpeleset ke dalam kantong. Teratai. Teratai merupakan tumbuhan air, memiliki daun yang lebar dan tipis serta akar yang tertanam kuat di dasar air. Daun lebar dan tipis untuk membantu tumbuhan mempercepat penguapan dan mengapung di permukaan air, sedangkan akar yang tertanam kuat di dasar air berfungsi untuk menjaga letak tumbuhan agar tidak mudah terbawa arus air. Nah, permukaan daun teratai juga diselimuti lapisan lilin yang menyebabkan daun tetap kering meskipun terkena air. Lalu yang selanjutnya adalah Venus flytrap. Venus flytrap merupakan tumbuhan insektivora. Daun berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor yang berfungsi menerima rangsangan jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Tapi Venus flytrap ini berbeda dengan kantong semar. Lalu mekanisme penangkapan serangga oleh tumbuhan Venus flytrap ini, yang pertama, daun tumbuhan Venus membuka. Lalu selanjutnya serangga hinggap di bagian dalam daun dan menyentuh rambut-rambut sensori. Kemudian tumbuhan merespon adanya serangga yang hinggap. Dan nomor 4 adalah dengan cepat daun akan menutup sehingga serangga tidak dapat lolos dari daun atau terjebak di dalam. Dan yang selanjutnya adalah daun akan mengeluarkan enzim pencernaan dan mencerna serangga. Lalu nutrisi dari serangga akan diserap oleh tumbuhan Venus flytrap ini. Lalu yang selanjutnya sebenarnya masih ada tumbuhan yang dinamakan Drosera. Drosera ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang beriklim tropis dan subtropis, serta dapat juga hidup di daerah yang kering. Drosera ini memiliki gumpalan pelekat yang berfungsi untuk memerangkap atau menangkap serangga yang hinggap. Untuk putri malu, tumbuhan polong-polongan yang mempunyai ciri khusus berupa daun yang akan mengatup jika disentuh. Nah, untuk melindungi diri dari herbivora yang akan memakannya. Nah, setelah daun putri ini mengatup, akan terlihat warna daun bagian bawahnya itu berwarna pucat. Nah, hal ini membuat hewan yang tadinya ingin memakan si putri malu ini mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak enak dimakan. Lalu yang selanjutnya adalah kaktus. Sering dijumpai di daerah tandus dengan curah hujan yang rendah. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu batang tebal dan daun berduri. Batang tebal digunakan untuk menyimpan air, dan daun berduri digunakan untuk melindungi dari hama, hewan herbivora yang akan memakannya, lalu mengurangi penguapan pada siang hari. Dan akar yang panjang untuk mencari air dan memperluas penyerapan air dalam tanah. Nah, air yang diserap kaktus itu akan disimpan di dalam batang yang tebal. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mawar. Memiliki duri yang tajam,
berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Jadi kalau kita sering melihat bunga mawar itu, hati-hati ketika memetiknya karena banyak sekali duri yang tajam. Kemudian Rafflesia merupakan bunga raksasa, beratnya mencapai 7 kg, mengeluarkan bau busuk yang menyebabkan serangga tertarik dan mendekatinya, lalu serangga dimangsa oleh Rafflesia dan dapat memantulkan cahaya. Di sini kita cukupkan sekian untuk materi ciri khusus pada makhluk hidup. Kita akan berjumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih atas atensi yang diberikan, semoga ini dapat bermanfaat. Video ini sangat jauh dari kata sempurna, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan. Akhirnya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.